Nubuat mengenai air bah. Kejadian 6 ayat 13-21. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya itu, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihat hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu, dan menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar menambah semangat dalam upload video-video terbaru. Sungguh tampak di sini bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Perkenanan Allah padanya dengan jelas ditunjukkan dalam apa yang dikatakannya tentang dia. Dalam ayat 8-10 namanya disebutkan sebanyak 5 kali dalam 5 kalimat. Padahal satu kali saja sudah cukup untuk membuatnya jelas, seolah-olah Roh Kudus senang mengabdikan kenangan akan dia. Tetapi hal itu jauh lebih tampak dalam apa yang dikatakan Allah padanya dalam ayat-ayat ini, yaitu informasi-informasi dan perintah-perintah yang diberikan di sini kepadanya. Allah di sini menjadikan Nuh sebagai orang yang diajaknya berunding dengan menyampaikan kepadanya maksudnya untuk menghancurkan dunia yang fasik ini dengan air. Sama seperti sesudahnya, ia memberitahu Abraham apa yang bertekad dilakukannya berkenan dengan Sodom. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham? Demikian pula di sini, apakah aku akan menyembunyikan kepada Nuh apa yang hendak kulakukan, dengan menimbang bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar? Perhatikanlah, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan rahasia Tuhan ada pada orang-orang yang takut akan Dia. Rahasianya ada pada hamba-hambanya, para nabi, melalui roh pewahyuan, dengan memberitahu mereka secara khusus tentang maksud-maksudnya. Rahasianya ada pada semua orang-orang percaya melalui roh hikmat dan iman, yang memampukan mereka untuk memahami dan menerapkan pernyataan-pernyataan umum yang tertulis dan peringatan-peringatan yang diberikan di situ. Allah memberitahu Nuh secara umum bahwa ia akan menghancurkan dunia. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Maksudnya kehancuran dunia yang fasik ini sudah ditetapkan dan diputuskan, kesudahannya sudah tiba, yaitu kesudahannya pasti akan datang dan datang dengan cepat. Nuh ada kemungkinan dalam memberitakan hal ini kepada tetangga-tetangganya telah memperingatkan mereka secara umum akan murka Allah yang akan mereka timpakan ke atas diri mereka sendiri dengan kefasikan mereka. Melalui pernyataan Nuh kepada mereka, Allah berusaha memberi pernyataan murkanya secara khusus,
supaya Nuh bisa mencoba apakah cara ini akan berhasil terhadap orang-orang itu. Dari sini amatilah bahwa Allah menguatkan perkataan hamba-hambanya, Yesaya 44 ayat 26. Bahwa siapa yang mempunyai dan memanfaatkan apa yang dipunyainya demi kebaikan orang lain, kepadanya akan diberi lebih, akan diberi perintah-perintah yang lebih lengkap. Allah memberitahu dia secara khusus bahwa ia akan menghancurkan dunia dengan air bah, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi. Allah bisa saja menghancurkan seluruh umat manusia dengan pedang seorang malaikat, pedang bernyala-nyala yang terhunus ke sana kemari. Sebagaimana ia membinasakan semua anak sulung di Mesir dan kemah bangsa Asyur. Kalau Allah memakai cara ini, maka yang diperlukan hanyalah memberikan tanda khusus pada Nuh dan keluarganya agar mereka terlindungi. Namun Allah memilih untuk melakukannya melalui air bah yang akan menenggelamkan dunia. Alasan-alasannya kita bisa yakin adalah bijak dan adil. Allah mempunyai banyak anak panah dalam tabungnya, dan ia bisa membidikan mana saja yang disukainya. Seperti halnya ia memilih tongkat untuk mengoreksi anak-anaknya, demikian pula ia memilih pedang untuk memangkas musuh-musuhnya. Aku yang mempunyai kuasa tak terbatas, dan oleh sebab itu dapat melakukannya yang mempunyai keadilan tak terbatas, dan oleh sebab itu aku akan melakukannya. Hal ini menunjukkan kepastian dari penghakiman itu. Aku akan melakukannya. Apa yang dikerjakan Allah sendiri tidak bisa tidak, pasti akan terlaksana dengan berhasil. Lihat Ayub. Hal ini menunjukkan kuasa penghakiman itu untuk mendatangkan kemuliaan Allah dan kehormatan serta keadilannya. Demikianlah ia akan diagungkan dan ditinggikan di bumi, dan seluruh dunia akan tahu bahwa dialah Allah pembalas. Tampak bagi saya bahwa ungkapan di sini agak serupa dengan ungkapan dalam Yesaya 1 ayat 24. Aku akan mengelampiaskan dendamku kepada para lawanku. Kovenan pemeliharaan ilahi bahwa peredaran alam akan terus berlanjut sampai akhir waktu, kendati dengan gangguannya akan dikibatkan oleh air bah. Janji ini secara langsung dibuat untuk Nuh dan anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang diberi kuasa atas semua ciptaan di bagian bumi ini. Dan dengan begitu, kehormatan besar diberikan kepada dia dan seluruh keluarganya. Kovenan anugerah bahwa Allah menjadi baginya Allah, dan dari keturunannya Allah akan mengambil bagi dirinya sendiri suatu umat. Perhatikanlah, apabila Allah mengadakan kovenan, ia menetapkannya, ia membuatnya pasti, ia membuatnya baik. Kovenannya adalah kovenan-kovenan yang kekal. Dalam kovenan anugerah ada imbalan bagi setiap pelayanan yang dilakukan, dan ada sumber serta dasar dari segala karunia yang istimewa. Kita tidak perlu menginginkan apa-apa lagi, entah untuk mengejar apa yang hilang dari kita untuk Allah, atau untuk mengejar kebahagiaan bagi kita di dalam Allah, selain untuk memastikan bahwa kovenannya ditetapkan dengan kita. Terima kasih sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.